Salam sejahtera untuk Bu Maria dan untuk teman-teman semua. Perkenalkan, saya Syuprestiahana dengan nomor registrasi mahasiswa 13.036.19.036. Kali ini akan menjelaskan tentang metode demonstrasi. Yang akan saya jelaskan adalah definisi tujuan dan fungsi, langkah-langkah, kelebihan dan kelemahan, serta strategi agar metode demonstrasi berjalan dengan baik. Yang pertama, yaitu definisi tujuan dan fungsi. Definisi dari metode demonstrasi adalah suatu metode mengajar dengan cara memeragakan dan mempertunjukkan suatu hal yang sedang dipelajari di depan siswa. Suatu hal ini bisa berupa barang, bisa berupa metode-metode atau proses-proses tertentu, atau media-media lain yang mendukung pembelajaran. Tujuannya adalah untuk memperlihatkan proses terjadinya suatu peristiwa sesuai dengan materi yang diajarkan, cara penyampaiannya, dan kemudahan untuk dipahami oleh siswa dalam pembelajaran di kelas. Lalu ada fungsi-fungsinya, yaitu memberikan kesempatan dan sekaligus melatih peserta didik mengamati sesuatu dengan cermat, lalu memberi pengalaman dan kesan sebagai hasil pembelajaran yang melekat dalam diri siswa. Yang terakhir adalah memberi gambaran yang jelas dan pengertian yang konkret, serta menunjukkan proses yang jelas tentang konsep yang dipelajari, atau tentang materi yang dipelajari. Lalu yang kedua adalah langkah-langkah. Secara garis besar, langkah-langkahnya adalah yang pertama adalah persiapan, yang kedua adalah pembukaan, yang ketiga adalah pelaksanaan, dan yang keempat adalah penutupan. Yang pertama adalah persiapan. Terdiri dari 3 langkah, yaitu rumusan tujuan, di mana guru membuat rumusan tujuan yang harus dicapai oleh siswa setelah proses demonstrasi berakhir, meliputi beberapa aspek, yaitu pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Lalu adalah persiapan garis besar. Garis besar ini adalah garis besar langkah-langkah demonstrasi yang dilakukan. Hal ini diperlukan sebagai panduan untuk menghindari kegagalan. Lalu yang ketiga adalah uji coba, di mana guru mempersiapkan peralatan-peralatan dan hal-hal yang lainnya yang diperlukan untuk metode demonstrasi. Lalu menguji coba langkahnya berulang-ulang kali. Lalu yang kedua adalah pembukaan. Yang pertama adalah mengatur tempat duduk, yaitu mengatur tempat duduk yang memungkinkan semua siswa dapat memperhatikan proses demonstrasi dengan jelas. Lalu mengemukakan tujuan, yaitu tujuan-tujuan yang harus dicapai oleh siswa. Yang terakhir adalah mengemukakan tugas-tugas yang harus dilakukan. Misalnya, siswa diharuskan untuk mencatat hal-hal yang penting selama proses demonstrasi. Lalu yang ketiga adalah pelaksanaan. Yang pertama adalah memulai demonstrasi dengan kegiatan yang merangsang siswa untuk berpikir. Misalnya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mengandung teka-teki. Hal ini dilakukan untuk mendorong siswa agar tertarik dengan proses demonstrasinya. Yang kedua adalah menciptakan suasana yang menyenangkan, dengan cara menciptakan suasana yang tidak menegangkan. Lalu meyakinkan semua siswa mengikuti jalannya demonstrasi, yaitu dengan memperhatikan reaksi seluruh siswa. Lalu memberikan kesempatan pada siswa untuk secara aktif memikirkan lebih lanjut sesuai dengan apa yang mereka lihat dari proses demonstrasinya. Lalu yang terakhir adalah penutupan. Proses pembelajaran perlu diakhiri dengan memberikan tugas-tugas tertentu yang ada kaitannya dengan pelaksanaan demonstrasi dan proses pencapaian tujuan pembelajaran. Hal ini diperlukan untuk meyakinkan siswa apakah mereka sudah paham dengan proses demonstrasi yang sudah ditunjukkan atau tidak. Lalu ada kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya yaitu perhatian siswa lebih dapat dipusatkan kepada pelajaran yang sudah diberikan. Proses belajar siswa akan lebih terarah. Lalu kesalahan-kesalahan yang terjadi apabila pelajaran diceramahkan atau dipaparkan dengan metode ceramah dapat diatasi melalui pengamatan dan contoh konkret dengan menghadirkan objek yang sebenarnya. Lalu konsep yang diterima siswa lebih mendalam, sehingga lebih lama melekat dalam jiwanya. Lalu memberikan motivasi yang kuat kepada siswa agar lebih giat belajar karena siswa dilibatkan dengan pelajaran. Siswa dapat berpartisipasi aktif dan memperoleh pengalaman langsung, serta dapat memperoleh kecakapan dan keterampilan. Lalu
Metode demonstrasi dapat menjawab semua masalah yang timbul di dalam pikiran setiap siswa, karena siswa-siswa ini ikut serta berperan secara langsung dalam metode demonstrasi. Lalu ada kekurangan. Yang pertama adalah memerlukan keterampilan guru secara khusus. Karena tanpa keterampilan yang khusus oleh guru, metode demonstrasi ini akan gagal dan metodenya menjadi tidak efektif. Lalu memerlukan persiapan yang jauh lebih matang. Lalu fasilitas seperti peralatan, tempat, dan biaya yang memadai tidak selalu tersedia dengan baik. Hal ini merujuk kepada metode ini memerlukan biaya yang lebih mahal atau memerlukan biaya yang tambahan yang lebih banyak. Lalu metode ini tidak efektif apabila tidak diikuti kegiatan yang memungkinkan siswa ikut mencoba. Jika siswa tidak ikut mencoba dalam metode demonstrasinya, maka siswa kemungkinan tidak mendapatkan kecakapan atau keterampilan jika hanya melihat saja tanpa ikut mencoba. Lalu, metode ini kadang-kadang menjadi kurang bermakna bila tidak dilakukan di tempat yang sebenarnya. Lalu yang terakhir adalah strategi agar metode demonstrasi berjalan dengan baik. Beberapa prinsip yang perlu diperhatikan adalah harus menciptakan suasana dan hubungan yang baik dengan peserta didik, hingga ada keinginan dan kemauan dari peserta didik untuk menyaksikan apa yang hendak didemonstrasikan. Lalu, diusahakan agar demonstrasi itu jelas bagi peserta didik yang sebelumnya tidak memahami. Mengingat peserta didik belum tentu dapat memahami apa yang dimaksudkan dalam demonstrasi, karena keterbatasan daya pikirnya. Lalu yang terakhir adalah memikirkan dengan cermat sebelum mendemonstrasikan suatu pokok bahasan atau topik bahasan tertentu tentang adanya kesulitan yang akan ditemui peserta didik, sambil memikirkan dan mencari cara untuk mengatasinya. Lalu strategi-strategi yang dapat dilakukan, antara lain, guru harus menyusun tujuan pembelajaran dan kompetensi dasar. Lalu mempertimbangkan pula jumlah siswa dalam kelas. Apakah memberikan kesempatan untuk berdemonstrasi? Lalu berusaha mengumpulkan alat-alat demonstrasi yang akan digunakan, serta mengecek tentang kondisi dan jumlahnya. Lalu mengusahakan agar seluruh murid dapat mengikuti pelaksanaan demonstrasi, sehingga memperoleh pengertian dan pemahaman yang sama. Memberi pengertian yang sejelas-jelasnya tentang pelaksanaan landasan teori dari yang didemonstrasikan, lalu menghindari pemakaian istilah yang tidak dipahami murid. Sedapat mungkin bahan pelajaran yang didemonstrasikan adalah hal-hal yang bersifat praktis dan berguna dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir yaitu menerapkan garis-garis besar langkah-langkah demonstrasi yang akan dilaksanakan. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, kurang lebihnya mohon. Sekian dan terima kasih.